Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Nah, kalau ibu tanya, apa kabar anak-anak? Kalian jawab, Alhamdulillah, tetap semangat, harus semangat. Biar kita semangat nih belajarnya. Yuk kita coba ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, harus semangat. Nah, begitu ya, semangat terus. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya dalam pertemuan kali ini. Ada yang sudah kenal ibu? Belum ya? Oke, kalau belum, ibu mau kenalin diri ibu ke kalian nih. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama ibu Anissa Yudhistira dengan nomor pokok mahasiswa 2011100401. Ibu dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Raden Intan Lampung. Alhamdulillah, ibu sekarang memasuki semester 3. Nah, di sini ibu ingin memberikan materi singkat untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dery Firmansyah MPD. Ibu rasa cukup ya anak-anak perkenalannya. Sekarang kita lanjut untuk membahas materi ya. Masih semangat kan? Ya harus tetap semangat ya. Ibu di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Rasul Allah Idolaku. Ada yang tahu tidak Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Ya, Rasul Allah yang wajib kita ketahui itu ada 25 anak-anak. Nah, ibu ada lagunya nih. Gimana kalau kita nyanyikan sama-sama sebelum kita ke materi untuk lebih jelasnya? Yuk kita mulai ya, sama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Oke, sudah cukup ya. Baik, sekarang ibu akan menjelaskan materinya. Nah, di sini ibu ambil beberapa kisah Nabi untuk kita teladani sifat-sifatnya dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu Rasul Allah? Ya, Rasul Allah adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan mereka masing-masing. Para rasul itu berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Oke, kita sudah mengetahui ya apa itu pengertian rasul. Sekarang ibu lanjut ke materi beberapa kisah teladan dari para nabi. Yang pertama, kisah teladan Nabi Daud. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Kala itu, Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian, Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Selain itu, kerajaan yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya,
Nabi Daud selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki takhta kerajaan selama 40 tahun. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita bisa petik untuk diteladani, yaitu tentang taatnya Nabi Daud kepada Allah dan selalu mengingat Allah dimanapun beliau berada. Semoga kita bisa mencontoh ya. Nah, kisah dari Nabi Daud ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari. Baik, selanjutnya yang kedua, meneladani kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Agak serem ya anak-anak, bisa merintahkan jin. Coba kita simak selanjutnya ya. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana, benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh, dan tunduk kepada perintah Allah. Pelajaran yang perlu dipetik dalam meneladani kisah Nabi Sulaiman ialah tidak pernah takut kepada jin dan setan. Jadi anak-anak, dimanapun kalian berada, kalian selalu harus ingat Allah ya. Dan jangan pernah takut kepada jin dan setan. Karena kita sebagai manusia ialah makhluk yang paling mulia daripada jin dan setan. Yang kedua, selalu taat kepada perintah Allah dan senantiasa rendah hati atas kekayaan yang kita miliki. Misal nih, kalau misalkan nanti anak-anak dan ibu nanti tiba-tiba langsung jadi kaya raya, nanti kita nggak boleh sombong ya, tetap harus rendah hati, dermawan, dan saling tolong-menolong untuk sesama yang membutuhkan. Jadi anak-anak, kita itu walaupun kaya, itu harta hanya titipan untuk kita di dunia. Jadi kita nggak boleh ngerasa kalau diri kita ini yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Padahal Allah telah menitipkan semua harta kekayaan kepada kita. Jadi kita nggak boleh sombong ya. Oke, materi selanjutnya. Oke, yang terakhir, meneladani kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Beliau diutus oleh Allah untuk memberantas kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya. Namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah menurunkan musibah kekeringan. Jadi Allah itu murka, nak. Jadi karena Allah murka, Allah turunlah musibah kekeringan itu. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah Nabi Ilyas ini, senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan, selalu takut akan hukuman yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa malapetaka atau siksaan. Jadi misalkan ada ulama atau ustadz yang memberi kita ilmu bermanfaat, itu kita dengarkan, kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak. Karena memang ilmu yang mereka berikan itu ilmu yang benar. Tapi jika ada ulama atau ustadz yang memberikan ilmu yang menyimpang dari ajaran Islam, maka tidak perlu kita ikuti. Oke, diingat ya nak, semua materi-materinya.
dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari. Oke, baik anak-anak, hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan tentang materinya, Ibu mohon maaf. Dan jika ada lain waktu luang, kita akan bertemu kembali dan Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu saat menjelaskan materi. Semoga anak-anak dalam keadaan yang senantiasa mengingat Allah dimanapun kalian berada dan selalu tetap semangat. Oke, Ibu tutup ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.